Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadun musahbihil wal ikram ya wal jalila wal ikram. La nabiyya ba'da amma ba'du wa ibadullah wa ittaqullah. Bertemu lagi dengan saya para jemaah Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah dalam channel Buya Pasaman Timur dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, tentunya dengan meningkatkan belajar, mendapatkan riyadah wal mujahadah untuk menuju sebuah kebenaran. Tingkat ma'rifat mengangkat derajat diri adalah menentukan dalam mabrur atau mustajabnya sebuah ilmu. Dan apabila pengetahuan itu melebihi tingginya daripada kodrat, maka sesungguhnya kita di dalam sifat hayal bagi Allah. Kalau kita sifat nyata bagi Allah, yaitu dulunya kodrat, besarnya kodrat daripada sebuah wawasan. Para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Insya Allah pada kesempatan dan tayangan dan waktu yang dimuliakan Allah ini, kita akan berusaha mengungkap dan belajar kembali apa yang dikatakan dengan wujud dalam rahasianya Allah, dalam judul rahasia di dalam batinnya Allah. Insya Allah wabil khusus mungkin kepada kita yang benar-benar bermujahadah kepada Allah, mencari jalan-jalannya Allah, tentu dengan kita meningkatkan belajar. Dalam hal ini para jemaah sekalian, kita akan berusaha meningkatkan kualitas Islam kita, tentunya dengan mencari derajat daripada ibadah kita. Karena ibadah ini ditunggu oleh hidayah. Kalau ibadah ini tidak memiliki derajat, sudah pasti tidak ada hidayah kepada sebuah derajat tersebut. Insya Allah para jemaah sekalian, kita kembali mengingat daripada pengkajian ma'rifatullah. Sebetulnya apa yang diwujudkan atau disimpan oleh batin tentang rahasia Allah. Di sini nih kita harus mengerti, kalau yang dikatakan batin, dia adalah sifatnya menyembunyikan. Sifat yang tersembunyi bagi Allah, itu namanya batin. Nah, di dalam batin ini tentu kita bertanya, apa yang disimpan atau dirahasiakan oleh batin tadi? Apa yang ada di dalam wujud sebuah batin? Sementara batin ini adalah suatu tajalli yang dimanapun kita butuh Allah, yang dihalalkan oleh Allah sebagai bertajali atau menghubungi Allah, berhubungan dengan Allah adalah batin. Nah, sekarang kita akan mengungkap urutan dan silsilahnya ke dalam, agar kita paham. Jadi jangan kita samakan batin dengan sir itu, atau batin dengan rahasia. Sebetulnya batin dengan rahasia ini adalah suatu kodrat serupa tapi tak sama. Nah, artinya apa? Batin ini bisa aja mewujud kemanapun sama. Nah, contoh rahasia. Rahasia ini bisa mewujud kemana? Ya contohnya kita. Kita ini terbuat dari apa? Innallaha innal insanu masyakinatul wal marido. Kita ini kan terbuat dari rahasianya Allah. Nah, tetapi kenapa ada kodrat batin? Kodrat batin inilah yang tersiratnya. Jadi kalau kita mencari tersiratnya batin, itu adalah rahasia. Makanya ada rahasia dalam batin. Nah, sekarang kita ungkap bagaimana cara mendapatkan wujud rahasia itu di dalam batin. Nah, jadi kita akan mengkaji
daripada tiga kodrat, seperti landasan utama dari Allah, nurani, rohani dan rabbani. Nah, di mana rohani, nurani, rohani dan rabbani itu dalam makom rahasianya? Di mana itu kan makom batin. Contoh nurani. Nurani itu tidak ada asal usulnya di dunia. Dia dikodratkan kepada kodrat batin yang dinamakan batiniyah. Rohani juga begitu. Ini dinamakan dengan batiniyah juga. Rabbani seperti itu juga. Nah, ini adalah batiniyah. Batiniyah itu artinya batinku kalau dalam wujud hu-nya, keakuannya. Nah, jadi kita keli. Jadi disinilah dari tiga kodrat tadi, cara mencari mana rahasia yang di dalam wujud batin tadi. Apa sir yang ada dalam wujud batin. Nah, kalau kita dalam mengamalkan secara ma'rifatullah, wujud Allah pada batin. Nah, ini dalam kalamnya, maujud Muhammad pada rohani, nyatalah Adam pada jasad, itulah pewaris para nabi. Nah, sekarang kita lihat dari sisi makom sirnya, makom rahasianya. Jadi sini ada kata tiga. Ada sirha, ada sirhu, ada sirhi. Nah, ada rahasia. Nah, jadi kalau itu kita capai, bagaimana mencapai rahasia tadi? Sirha pada kodrat nur pada Adam, sirhi kodrat Muhammad Ar-Panani, dan sirhu pada kodrat batin pada nyawa. Itu setelah kita pernah mengkaji tersebut. Nah, tapi di dalamnya ada makom batin atau makom rahasia lagi. Nah, ini dikatakan dengan ruha, ruhi, ruhu. Nah, ini yang dikatakan rahasia yang ada dalam batin. Nah, apa yang dikatakan ruha? Apa ruhnya aras itu? Ruhnya daripada batin. Ruhnya daripada sifat nur tadi. Apa ruh daripada nur? Dan apa yang dikatakan ruha? Nah, apa yang dikatakan dengan napas atau rahasia daripada hakikatnya rohani tadi atau zatnya Allah. Nah, ini apa yang dikatakan ruhi? Nah, waruhi, ya kan? Nah, dan apa hakikat yang ada di balik rahasia rabbani atau rahasia batin pada nyawa kita. Nah, ini dikatakan ruhu. Nah, seperti apa? Bisa kita bayangkan, seandainya tidak ada kekuatan ruhnya Allah di dalam tiga kodrat yang dinamakan sir atau rahasia, bagaimana semuanya terjadi? Ruh dalam kata di sini adalah hayat. Ruh dalam kata kajian sir dan batin ini, rahasia dalam batin ini adalah dalam tingkat hayat. Sama kayak kita mengkaji af'alullah. Kalau kita mengkaji af'alullah, af'al itu adalah gerakan Allah. Bergerak Allah pada diri. Nah, tetapi kita lihat ke dalam af'al itu, rupanya ada fi'ilnya di dalam. Fi'il itu yang menggerakkan. Sudah kita tahu gerak, tapi yang menggerakkan kita harus tahu fi'ilnya. Nah, ini namanya rahasianya, sirnya. Tidak mungkin ada yang bergerak kalau tidak ada yang menggerakkan. Maka dalam bahasa kita gerak-gerik. Kalau gerak-gerik itu, yang bergerak siapa? Kan ada yang menggerikkan. Gerik. Nah, gerak-gerik. Nah, jadi sama kayak kita mengkaji tiga kodrat tadi. Bagaimana kita mencari wujud apa rahasia yang disembunyikan oleh batin tersebut. Demi meningkatkan iman dan takwa kita, insya Allah. Di sini kita kaji. Kalau sudah ada tingkatan daripada sifat ruha, waruhi, waruhu. Nah, disinilah kita mengetahui bahwasannya ruha ini dalam sifat nur bagi Adam dalam kodrat jasad ini yang dinamakan aras. Nah, aras ini adalah ruha wa ruha in arasun. Itu aras itu adalah ruhnya. Ruhnya daripada nur. Nah, ini dinamakan aras. Nah, gitu. Aras itu sebuah kekuatan. Sebuah kekuatan yang datang dari Allah.
Nah, jadi tidak boleh disebut khodam, tapi disebut aras, karena kemuliaan dari kekuatan tersebut. Kalau dia jatuh ke sifat, itu namanya khodam. Tapi kalau dia masih di aras, nah itu dinamakan aras. Masih dia di kursi Allah, itu namanya aras. Nah, itu dikatakan waruha. Nah, yang kedua adalah rahasia Allah pada sifat ruhi. Nah, ruhi ini adalah suatu wujud dalam batin, dinamakan sifat zat. Zat ini ruhnya itu adalah qudsi. Qudsi itu kekuasaan. Nah, jadi kalau dikatakan waruhi, nah kita menyampaikan suatu niat ruh kita, itu adalah kuncinya adalah rohani. Nah, sementara sirnya yang ada dalam zat itu, kan zat ini adalah rongga dirinya Muhammad disebut dengan izzatullah. Zatullah ini disebut dengan rohani. Nah, ruhinya itu adalah sifat hayat Allah yang ada dalam zat, dinamakan ruhi. Nah, ruhi itu adalah ruh daripada hayat, wujud hayat daripada rohani itu sendiri. Nah, itu ada dinamakan tingkat tubuh sifat di dalam itu. Nah, bersifatnya Allah pada diri, nah itu ada di ruhi. Jadi bertingkah Allah pada diri, bersifat Allah pada diri, itu namanya ruhi. Nah, itu sirnya, rahasia yang disimpan oleh batin tadi. Nah, bagaimana dengan ruhu? Ruhu ini pada batin, pada nyawa. Nah, nyawa kita ini apa rahasia yang disimpannya? Nah, kita harus lihat waru innama amruhu. Ruhu adalah suatu kodrat diri batin oleh Allah. Diri batin inilah yang dikatakan diri halus. Dia tidak batin lagi, cuma disebut dengan diri halus. Nah, diri halus ini dinamakan al-haqqullah. Ya, diri haknya. Diri yang benar-benar semua puncak daripada semua diri, yaitu induk dari semua diri. Itu dinamakan nur hak atau kul hak atau al-haknya Allah. Al-haqqullah wa bihaqqul. Jadi disitulah sirnya. Sirnya yang disimpan oleh batin, rahasia tadi. Nah, inilah yang dikatakan dengan ruhu. Nah, jadi terjadinya zat, nah itu dengan kejadian yang dijadikan oleh ruhu. Innama amruhu. Nah, ya, innama amruhu syai'an arada ayyakulalahu. Nah, nama sir yang ada itu diri lahu, diri batin atau diri sir, diriku. Nah, kalau diriku itu dan dikatakan lahu, dia belum berasmakan Tuhan, belum berasmakan Allah. Ini sudah masih bersifat akunya. Nah, kalau akunya ini adalah 2-3 kali pengakuan. Sir pada hu bernama aku, sir pada hi bernama ni, dan sir pada ha bernama na. Nah, jadi kalau kita gabungkan dalam penyebutan diri rahasianya Allah dari 3 kodrat, inani. Nah, itu berarti itu sudah ke semua diri. Nah, ini yang dikatakan la maujudun illallah tadi. Inilah yang dikatakan tiada yang maujud melainkan Allah, semuanya wujud adalah Allah. Nah, inilah potensi daripada aftarnya. Nah, jadi kalau kita ingin menetapkan sebuah Tuhan, itu cukup waktu untuk mempelajari, kita cukup butuh waktu. Karena apa? Begitu kita kaji yang tadi, dari kodrat itu menuju batiniyah, batiniyah itu menuju sir, rahasia di dalam batin, seperti yang kita kaji tadi. Dari urutan ketiga tadi, kalau untuk menetapkan mana yang sebenar-benar Tuhan pada diri, maka sir ini akan diusir. Sir usir, mencari lagi rahasia di dalam rahasia tersebut. Nah, jadi untuk menetapkan, ini jangan secepat itu menetapkan. Cuma ada kodrat-kodrat
yaitu setingkat makom dan derajat. Kalau amaliyah mungkin sebatas makom zat. Dari sisi amaliyah, perbuatan amal kepada Allah, itu dari sisi makom zat, dia sudah mengatakan itu tertinggi. Nah, sementara zat luput ke dalam batin. Zat ini lenyap kepada batin dan hilang kepada asalnya kepada batin. Berarti kita tidak bisa mengatakan Allah itu zat. Kenapa? Karena dia lenyap lagi ke dalam batin dan tidak ada dia lagi. Jadi kita tidak boleh bertuhan kepada yang lenyap. Maka dicontohkan oleh maghrib. Maghrib ada, tapi Allah, maghrib tiada, mati, tapi Allah ada di situ. Ahad, wadah, wadiyah. Ahadah adanya Allah, wahadah adanya Muhammad, wadiyah adanya Adam. Itu 3 rakaat di maghrib. Berarti kita tidak boleh mengikuti hal yang disirnakan atau yang dilenyapkan. Karena itu perjalanan sebuah kodrat yang bertauhid, di mana kita harus mengikuti perjalanan tersebut. Begitu para jemaah sekalian yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi para jemaah sekalian, sudah kita paham urutan-urutan tadi. Inilah yang dikatakan kebenaran tadi. Kebenaran. Awalnya kita kenal dengan kajian kodrat. Nah, inilah kenapa terjadi pengkajian seperti ini. Nah, kembali kita ingat daripada sejarah Usuluddin. Di saatnya akunya Allah pada posisi la ta'yin, belum dia jadi Tuhan sama sekali, maka dia berkeinginan jadi Tuhan, maka dia jadikanlah dengan kehendaknya sebuah zat. Nah, zat inilah yang dikatakan alif awal belakang ha. Ini yang akan menjadi asma pada sifat Islam. Inilah yang menjadi kerangka persyaratan keumatan. Allah kan ingin menjadikan umat. Tuhan tunggal ini, wahid ini ingin menjadikan. Aku ingin menjadi Tuhan dan aku jadikan umat. Aku berkehendak aku jadikan umat. Nah, dari mana proses penjadiannya? Ini akan kita kaji suatu saat nanti. Tapi yang sudah terjadi adalah zat yang pertama sekali dijadikan. Nah, sesuai dengan janjinya, dia akan menjanjikan membuat umat. Tapi makanya ini adalah alif dengan ha, atau alif awal dari kalimat Allah, ha akhir, zat. Jadi kerangka Allah dalam mata Tuhan itu adalah umat bagi Allah yang dikatakan kehambaannya. Kehambaan ini yang berasal dari dirinya sendiri, belum kategori umat. Nah, di mana posisi kategori umat setelah Allah ingin dipanggil Muhammad? Nah, disinilah terjadinya kodrat umat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, setelah dia ingin menjadi Muhammad, disinilah jatuh kodrat umat yang bersifat amaliyah. Jatuh hamba karena bersifat kepada ibadah. Inilah amal dan ibadah. Makomnya berbeda, tujuannya satu. Nah, batasannya ada. Batasan amaliyah kodratnya umat yaitu maghrib pada sifat jasad. Dan makomnya Allah ingin dipanggil Allah dalam makom zat. Itu sifatnya adalah ibadah. Ibadah itulah adalah rohani. Rohani batasannya ilah, Tuhan. Awal diri berasal dari Tuhan. Nah, ini kaji diri. Kalau kaji amaliyah, itu sudah masuk kaji amaliyah yang dikatakan wafil kulu jasad. Nah, ini ada perbedaan. Nah, begitu para jemaah. Kalau kita ingin mendapatkan kerahasiaan Allah tadi, kita kajinya tauhid ilahiyah. Terus kita naik kepada tauhid ghaibiyah. Inilah tingkat kajian dinamakan tauhid ghaibiyah. Nah, tingkat ghaibiyah seperti ini, itu artinya Allah sudah mulai membuka pintu rahasianya. Nah, boleh diketahui. Nah, tapi belum boleh menjalankan. Nanti setelah kita mengadakan naik ke tingkat tauhid siriyah, baru kita bisa mentajalikan. Nah, ini sekarang tajali Allah. Kita mengenal dulu, terlebih dulu. Ini dalam rangka wawasannya. Jadi, para jemaah sekalian, kalau kita sudah tahu bungkusan-bungkusan daripada kodrat tadi, inilah yang akan membuat kita tidak buru-buru menentukan Tuhan kita. Kenapa? Aku sebatas kedudukan umatku, kata Allah. Boleh, tetapi itu batasan. Nah, kalau batasan, harusnya jangan ada batasan. Kenapa? Allah itu tidak ada ruang, jarak, dan waktu. Jadi,
bi'adallazi man allazi inahya wa nahya. Jadi kita itu tidak boleh membuat batasan, tapi kita harus menjalankan dan bertuhan tanpa ruang, jarak dan waktu. Maka kita kaji tadi bahwasanya mengkaji rahasia dalam batin ini adalah suatu derajat yang sangat dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi semakin kita paham lebih ke dalam bahwa telah terlalu paham kita ruhanya adalah aras, ruhinya adalah rohani, dan itu dinamakan hayat, dan ruhunya adalah kodrat dirinya yang halus. Nah, inilah yang dirahasiakan di dalam batin. Makanya batin itu menyimpan rahasia Allah. Ada rahasia di dalam batin. Batin itu adalah kodrat. Sekali lagi saya ulang, batin itu adalah kodrat jamaah. Nah ya, batin itu adalah kodrat. Nah, yang disimpan oleh batin itu adalah rahasia. Nah, sampailah dia wujudkan rahasia itu menjadi suatu kehambaan dirinya yang bersifat zahir. Kenapa? Karena ada permintaan dari zat tadi. Apa permintaan dari zat? Aku ingin dipanggil Muhammad. Setelah Allah Tuhan menyatakan keilahan ketuhanannya kepada bilahnya sendiri, la ilaha illallah. Begitu dia buka matanya, seperti apa wujudnya? Lihatnya, inilah seperti kita, Muhammad Rasulullah. Nah, itulah yang diakui oleh ilah tadi. Kalau ada yang mengaku selain Allah, selain ilah itu mengaku Allah, nanti tandanya adalah Muhammad Rasulullah. Muhammad mim kepala hadada mim perut dal kaki, berwajah Allah, wajatu wajhiya lillazi fataras samawati, klop jasad dengan wajah, berwujudlah yang tidak menyerupai dengan sesuatu pun. Sesungguhnya itu adalah wujudnya wujud Allah semata. Begitu para jemaah sekalian. Jadi mari kita perdalam ilmu pengetahuan kita selalu meningkat. Kenapa? Inilah tajalli. Tidak ada Islam timah besi. Islam itu adalah perjuangan. Islam itu adalah din. Dal alif nun. Dal itu memperjalankan, alif itu kepada rahasianya, nun itu adalah hayat atau kita. Bagaimana kita berjalan menuju rahasia Allah? Disitulah mencari diri dalam diri. Kalau bertemu bukanlah diri, tapi ada diri yang berdiri. Carilah aku dengan aku. Kalau ketemu bukanlah aku, sesungguhnya aku adalah aku. Inilah puncak kemustahilan yang terbatas orang yang bisa mengikuti kecuali pecinta Allah. Kalau ingin dekat dengan Allah, masuk kepada rumus. Kalau ingin jarak dengan Allah, masuk kepada makom. Nah, makom amaliyah, makom sa'adiyah. Nah, itu akan lama sampai terijabah semuanya. Baik para jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Sesungguhnya Allah, apapun yang kita kaji di jalan Allah, kodrat Allah, kodrat aku, kodratnya Allah semata. Sebetulnya kita mengkaji kodrat kita sendiri. Jangan kita mengkaji suatu kodrat Allah tanpa kita mengakui itu kodrat kita sendiri. Nah, maka dikatakan kodrat lebih awal, iradat nomor 2, ilmu nomor 3. Maknanya apa? Selesaikan kodratnya dulu. Jelaslah mana yang meminta, mana yang Tuhan, mana yang umat, sifat iradat. Barulah maujud. Taulah kita batasan. Mana yang harus dijaga sebagai umat, mana yang harus dijaga sebagai Tuhan. Inilah ilmu. Untuk melihat ilmu itu seperti apa? Ada berikutnya namanya hayat. Nah, mana yang hayat dari Allah? Apakah Allah punya ruh? Kalau tidak punya berarti hayat. Tapi mana hayatnya Allah? Berikut ada kalam. Nah, periksa kalam. Karena di dalam kalam ada keganjilan. Namanya Pak Mutakalimun. Periksa. Maka kita tahu mana pertama kata yang datang dari Allah. Apa yang terjadi pada awal. Jadi seruannya begitu. Nah, setelah kita dapat daripada kalam tadi, barulah kita bisa melihat. Ada basarnya. Apa yang pertama kita lihat setelah kalam itu? Nah, dilihatlah. Apa yang kita lihat setelah adanya pemanggilan dari Allah. Itulah sama. Jadi kalau kita rentet semuanya, dia satu perjalanan para jemaah menuju tingkat tauhid ghaibiyah wa awalul fil tauhid ilahiyah. Jadi belajar ketuhanan ini sangat indah.
Kenapa? Karena tidak keluar dari diri kita. Di mana faktor sulitnya? Faktor sulitnya itu adalah kita tidak menyerah dengan kemampuan Allah pada diri kita. Dan tidak mau mengembalikan haknya Allah kepada Allah. Kita telah terbiasa dan terlatih merampas hak Allah. Contohnya apa? Ini kita bilang kita punya. Dengan sombong dan tidak pernah ada hubungan kontak batin dengan Allah. Sehingga kita mengatakan ini adalah sifat saya. Dan yang beribadah saya, yang beramal saya. Nah ini takburnya luar biasa. Tapi kalau kita tahu menjalankan syafaat Allah, syafaat Rasulullah kepada hayatnya Allah, itu tidak bisa kita mengaku ada kita di situ. Tetapi kehambaan Allah pada diri kita, itu yang harus kita nikmati. Kalau untuk mencapai keumatan Tuhan, keumatan Allah, itulah setelah kita paham. Setelah kita paham kalau memang Allah ingin dipanggil Muhammad, itulah dikatakan ada dua tauhid. Ya, pertama dikatakan pada tauhid din, inilah tauhid syahadat kita. Yang kedua, tauhidun adalah syahadatullah. Tauhidun syahadatullah itu al-malikul hakul mubin, asadikul ma'dal amin. Itulah perjalanan kun fayakun yang benar-benar terjadi dalam syahadatullah itu. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaatlah kajian ini hendaknya supaya bisa sama-sama kita meningkatkan daripada martabat insaniyah kita menuju martabat Allah pada diri kita sehingga tercapailah insan kamilul kamil. InsyaAllah. Baik para jemaah sekalian, kalau ingin melanjutkan daripada pemahaman dan belajar, ya masuklah ke dalam grup belajar ilmu tauhid ini. Ada yang tertera di layar deskripsi kita di YouTube. Silakan bergabung. InsyaAllah taati segala ketentuan yang ada dalam grup tersebut dan akad-akad dalam syarat pengkajiannya. InsyaAllah mudah-mudahan kita tidak pernah bikin umat pusing karena kita siapkan sarana beribadah. Ada grup-grup kita untuk berjamaah. Silakan mencapai grup tersebut dan baca deskripsi dan hubungi nomor saya. InsyaAllah itu dilayani oleh saya sendiri langsung. InsyaAllah tidak ada kesulitan buat saya untuk melayani umat yang ingin beribadah kepada Allah. Baik para jemaah sekalian, demikian wawasan ini dan pengetahuan ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.